Nah, sudah. Ke delay kan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah wal akhawat, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, baik pemirsa Kunci Kebaikan TV dan juga pendengar Radio Roja Darussalam Palembang. Radio Roja Darussalam Palembang, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa on air langsung dari Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits Martapura, Oku Timur, tepatnya pada malam hari ini 16 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah atau 2 November 2020, dan alhamdulillah kita bisa sama-sama mendengarkan insyaallah kajian yang berjudul kajian kitab tentang Arba'una Haditsan fi Tarbiyati wal Manhaj, yaitu 40 hadis yang berkaitan dengan pendidikan dan manhaj. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keberkahan itu ada pada mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus terus belajar dan belajar. Kita harus terus memperbaiki diri. Dan kita harus terus banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa senantiasa mendapatkan keistiqomahan sampai akhir hayat kita. Baik, pada malam hari ini kita lanjutkan hadis ke-15. Hadis yang ke-15. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, annahu qala, bahwasanya dia berkata, jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'dzanahu fil jihad, kemudian dia minta izin untuk berjihad, untuk berjuang di medan perang. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu hidup? Apakah kedua orang tuamu hidup? Qala na'am, maka berkatalah orang yang bertanya tersebut, fa fihima fajahid, pada keduanya maka berjihadlah. Yaitu pada kedua orang tuamu berjihadlah kepada mereka. Di sini ya ikhwan, kita dapatkan di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Di sini kita ambil faedah ringkas dari hadis ini sebelum kita berbicara panjang lebar tentang berbakti kepada kedua orang tua, tentang berjihadlah dengan berbakti kepada orang tua. Ini tema kita pada malam hari ini insyaallah, yaitu pembahasan pada hadis ke-15 dari kitab yang kita bahas ini. Maka kita lihat di sini an Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah itu adalah anak dari Amr bin Al-As. Keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah dan bapaknya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu
Di dalam doa ketika kita mengucapkan tidak cukup dengan radhiyallahu anhu, tapi pakai radhiyallahu anhuma. Huma di situ maksudnya mereka berdua. Mereka berdua radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah merahmati, meridhai mereka berdua. Anahu qal, bahwasanya dia berkata, jaa rajulun, datang seorang ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bisa dilihat di sini bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kita mendapatkan melakukan hal yang sama. Jaa rajulun, aqbala rajulun, datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaihi, masuk ke dalam rumahnya untuk bertanya permasalahan-permasalahan agama. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat sangat sering kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan perkara-perkara agama mereka, bahkan minta saran kepada beliau agar tidak salah dalam bersikap. Kemudian orang ini fasta'dzanahu fil jihad. Orang ini minta izin untuk berjihad. Maksud jihad di sini ayyuhal ikhwan adalah jihad yang mustahab. Jihad yang hukumnya sunnah dilakukan. Adapun jihad yang hukumnya wajib dilakukan, kalau misalkan jihad tersebut dihukumi wajib, ya maka tidak perlu minta izin kepada kedua orang tua karena dia wajib. Kecuali misalkan jihad tersebut, ya kalau dalam hal ini jihad tersebut adalah jihad yang mustahab, artinya apa? Itu disunnahkan. Maka bertanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu hidup? Saat ini orang tuamu hidup? Qala na'am, ya. Qala fa fihima fajahid, pada keduanya maka berjihadlah. Baik ayyuhal ikhwan, di sini kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada kaum muslimin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua kondisi. Kemungkinan orang ini masih memiliki orang tua yang sangat membutuhkan pertolongan anaknya. Kemudian dihadapkan juga dengan panggilan jihad. Panggilan berjihad, yaitu berjihad di jalan Allah. Kita katakan ayyuhal ikhwan, untuk makna jihad tolong jangan disalahpahami, karena memang ya jihad itu ada di dalam syariat kita. Hanya saja di sana ada berbagai macam syarat yang harus terpenuhi untuk berjihad. Jadi jangan sampai serampangan dalam memahami jihad. Tanyakanlah kepada ahli ilmu. Ya, jangan sampai menjadi teroris, jangan sampai mengebom sana, ngebom sini dengan perasaan, atau bahkan menjadi penganten bom, ya, menjadi orang yang memakai pakaian bom bunuh diri. Maka kita katakan jihad yang seperti ini tidak disyariatkan. Atau misalkan tanpa izin kepada pemerintah pergi ke negara-negara yang terjadi perang di sana untuk berjihad, padahal tidak diizinkan pemerintah. Kemudian juga dengan regulasi yang benar, dengan cara yang benar, maka bisa saja dia mati konyol dalam berjihad. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu ya ikhwan, selalulah bertanya kepada para ulama, selalulah bertanya kepada para ahli ilmu tentang permasalahan-permasalahan agama kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di sini ada jihad yang sunnah. Kemudian di sini ada kedua orang tuanya yang sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan dari anaknya. Maka di sini Rasulullah SAW melihat berbakti kepada orang tua adalah satu hal yang wajib. Kemudian berjihad yang mustahab, yang sunnah adalah sunnah. Sehingga apa? Ya, Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayo ikhwan, saudara-saudara sekalian, kita lihat di sini bagaimana semangat para sahabat untuk selalu mengeluhkan sesuatu kepada Rasulullah SAW terhadap perkara-perkara agamanya. Dan di sini juga terdapat keutamaan jihad, karena para sahabat memandang ya di zaman dahulu bahwa jihad itu adalah seutama-utama amalan. Seutama-utama amalan. Karena seperti Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kunna nara, ya, kami memandang
naro, kami memandang al-jihad afdalul a'mal. Jihad adalah amalan yang paling utama. A'lan nisa'i jihadun, kata Aisyah, apakah bagi para wanita itu ada jihadnya? Karena para wanita juga ingin apa? Berjihad. Naam, kata Rasulullah SAW, ya, naam ada. Jihadun la qitala fih, jihad yang tidak ada apanya? Tidak ada peperangan di dalamnya. Kata Rasulullah SAW mengatakan al-hajju wal umratu, yaitu haji dan umrah. Jadi di sini ayyuhal ikhwan, berjihad ya di sini kita katakan untuk para wanita sebagaimana kata Aisyah, itu dengan haji dan umrah. Tapi kita lihat dari awalnya bahwa Aisyah radhiyallahu taala memandang bahwa amalan yang paling utama adalah jihad. Amalan yang paling utama adalah jihad. Ya, kemudian kecuali misalkan dalam posisi apa? Manakah lebih utama orang yang berjihad atau orang yang menuntut ilmu, maka kita katakan yang lebih utama adalah orang yang fokus atau tafarrugh, yang betul-betul mengosongkan dirinya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita katakan ya, jihad adalah amalan yang utama. Bahkan menuntut ilmu itu termasuk bagian dari jihad, bagian dari jihad. Kemudian ayyuhal ikhwan, ya mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa melihat bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakatnya dalam hadis ini agar kehidupan itu seimbang. Jika misalkan di masyarakat itu ada orang-orang yang tua renta yang kesulitan untuk mencari nafkah, kesulitan untuk mengambil air. Di zaman dahulu kan mengambil air dengan tali. Ya, kalau sekarang dicolok langsung hidup. Kalau zaman dahulu dengan dengan sumur, dan sumurnya juga tidak secanggih, tidak memakai katrol seperti kita, gitu kan. Bagaimana dia mengambil air dengan sulit? Tentunya orang tua juga sangat kesulitan mengambil air, sedangkan air adalah kebutuhan yang tiap hari harus disediakan. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian agar masyarakat ini seimbang. Ya, seimbang. Tidak semuanya pergi berjihad, tapi ada yang mengurus orang tuanya. Ada yang mengurus seperti ini. Begitu pula tidak semua orang berjihad, tapi ada yang berdagang, ada yang menjaga para wanita dan anak-anak di kota Madinah, kemudian ada yang menjaga di perbatasan. Tetap, jadi harus seimbang pembagian-pembagian ini, dan inilah seorang pemimpin harus memikirkan itu semua. Dan termasuk yang dipikirkan oleh Nabi SAW adalah kalau dia, orang ini yang bertanya tadi, minta izin untuk berjihad, ternyata kedua orang tuanya adalah orang tua yang sudah tua renta, maka bagaimana? Maka dia akan menelantarkan kedua orang tuanya. Lagi itu Nabi SAW katakan, fafihima fajahid, maka berjihadlah pada keduanya, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini kita juga bisa memahami dalam hadis ini bahwasanya amalan-amalan itu memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Amalan-amalan memiliki keutamaan yang berbeda-beda. Ya, kalau misalkan di sini bahkan suatu kewajiban itu juga berbeda-beda. Kewajiban itu juga berbeda-beda. Ini kita dapatkan kewajiban birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Kemudian di sini ada jihad yang mustahab, jihad yang disunnahkan. Adapun kalau dia jihadnya jihad yang ain, wajib ain, seperti misalkan kaum muslimin diserang sehingga harus melawan, ya, ketika kaum muslimin diserang kemudian di situ harus mendapatkan perlawanan, maka tidak boleh, harus melawan. Begitu pula ketika misalkan pemerintah menyuruh setiap para pemuda untuk keluar, maka dia menjadi apa?
dan dia adalah seorang pemuda, maka menjadi wajib baginya untuk keluar berjihad. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kedudukan kita juga mendapatkan dalam hadis ini keutamaan berbakti kepada orang tua, keutamaan berbakti kepada orang tua. Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan untuk berbakti kepada orang tua kecuali di sini amalan berbakti kepada orang tua lebih utama daripada jihad yang sunnah, Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian, di dalam hadis ini kita juga bisa mengambil faedah bahwasanya sebagai orang yang kurang ilmu maka selalulah bertanya kepada ahli ilmu. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sudah sepantasnya juga orang-orang yang menjadi pendidik, para guru, para pendidik, para da'i, para ustadzah, agar menjadi orang yang paling utama di dalam berbakti kepada orang tua. Jadi orang yang paling utama untuk berbakti kepada kedua orang tua. Baik. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, perintah untuk berbakti kepada orang tua itu sangat banyak. Ya, saya akan sebutkan insyaAllah sebagiannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan sembahlah oleh kalian Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsanan, berbuat baik. Berbuat baik kepada orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi husna, wa wasainal insana biwalidayhi husna, dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-8. Kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi, kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya, ibunya mengandungnya dalam kesusahan di atas kesusahan. Wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, kepadakulah tempat kembali. Nah, di sini ya ikhwan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaitkan antara syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua. Berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua, ya. Dan kalau bersyukur kepada Allah adalah menggunakan, kata kuncinya adalah menggunakan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hal-hal yang Allah ridhai dan Allah sukai. Itu namanya syukur, menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk melakukan hal-hal yang Allah ridhai dan Allah cintai. Baik. Adapun syukur kepada orang tua adalah membalas atau berbuat dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan di sini pernah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ayyul ikhwan mengatakan, "Thalathu ayatin makrunat bi thalath." Ada 3 ayat yang diiringi dengan 3 hal. Wala tuqbal wahidatun bi ghairi qarinatiha. Tidak akan diterima satu amalan kecuali ya bersama pendampingnya. Kata Abdullah bin Abbas, yang pertama adalah wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taatilah Allah dan taati Rasul. Ini berarti apa? Ada pendampingan antara taat pada Allah dan taat pada Rasul. Tidak mungkin kita
Tidak mungkin kita hanya taat kepada Allah tapi tidak mau taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau taat kepada Rasul saja sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kelaziman la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang kedua kata Abdullah bin Abbas, wa aqimus salata wa atuz zakah, dan tegakkanlah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan bayarlah zakat. Ya, yang namanya salat dan zakat itu tidak bisa terpisahkan. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq membunuhi atau memerangi orang-orang yang memisahkan antara salat dengan zakat, Kemudian yang ketiga kata Abdullah bin Abbas, anishkur li wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, di sini kita lihat ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada kedua orang tua. Ya, di sini kalau bersyukur kepada Allah, kalau dia bersyukur kepada siapa, ingin bersyukur kepada Allah, maka dia harus bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridha al-walidain wa sakhatullah fi sakhati al-walidain. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan murka Allah atau kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan kedua orang tua. Karena itu, ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menganggap remeh tentang berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian ayyuhal ikhwan, kalau ada yang bertanya, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Ya, dengan kata-kata kunci, artinya dengan kata kunci tersebut kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita, ya, kepada orang tua kita. Yang pertama, ta'atuhu fima lam ya'mur bima'siyatillah. Yang pertama itu mentaati kedua orang tua, selama orang tua ya tidak memerintahkan kepada untuk melakukan perbuatan maksiat. Kalau misalkan orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan perbuatan maksiat, maka tidak boleh kita dengar dan tidak boleh kita taat. Tapi memerintahkan ya yang bukan maksiat, maka kita harus dengar dan kita harus taat kepada perintah orang tua. Kemudian yang kedua, ijtinab ma naha anhu illa innaha an fi'lil wajib. Menjauhi apa yang orang tua perintahkan untuk dijauhi. Menjauhi ya apa yang orang tua perintahkan kepada kita untuk dijauhi, kecuali orang tua kita melarang untuk melakukan kewajiban-kewajiban, maka ini tidak boleh diikuti. Kemudian fi'lu ma yuhibbu wa yardha. Ya, fi'lu ma yuhibbu wa yardha, melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh orang tua selama tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Jadi kita nih, apa yang disukai oleh orang tua? Terkadang misalkan ada orang tua yang kurang hartanya, kita kirimkan uang, kita berikan harta, kita berbagi harta, berbagi uang. Ya, maka apabila itu bisa membuatnya senang, maka lakukan. Atau misalkan orang tua kita butuh sesuatu yang tidak ada dosa dalam hal tersebut, orang tua kita misalkan ingin sesuatu, kita penuhi sesuatu tersebut. Misalkan ingin berjalan-jalan atau ingin berumrah misalkan, penuhi keinginan tersebut. Atau misalkan orang tua ingin anaknya menjadi anak yang seperti ini, selama itu tidak
terjatuh kepada perbuatan dosa, maka dilakukan. Dilakukan. Ya seandainya ada hal-hal yang diinginkan oleh orang tua, kemudian kita tidak sanggup untuk menjalankannya, maka kita i'tidar, kita mohon maaf. Contohnya misalkan orang tua kita sangat ingin kita menjadi dokter, sementara kita tidak minat menjadi dokter, tidak bisa dipaksakan, malah justru ingin menjadi dosen matematika misalkan. Saya pernah diceritain oleh dosen saya dulu ketika di Surabaya. Ada guru besar katanya, dia diperintahkan orang tuanya untuk belajar kedokteran. Akhirnya dia belajar, tapi dia minta izin agar belajar juga matematika. Nah, dia sangat suka matematika. Akhirnya dia kuliah resminya kedokteran, kemudian kuliah ekstensinya atau luarnya itu kuliah keduanya itu di mana? Di matematika. Lulus kedokterannya lulus, kemudian matematikanya juga lulus. Setelah dapat ijazah kedokteran, maka Bapak, Ibu, ini saya sudah selesai kuliah di kedokteran. Saya minta izin untuk lanjut S2, S3, kuliah di matematika, jurusan matematika. Dan alhamdulillah katanya, karena sesuai dengan minatnya dan bakatnya, dia menjadi guru besar. Waktu itu saya diceritakan menjadi guru besar di suatu universitas. Tapi kita katakan ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya anak tersebut berusaha untuk menyenangkan hati orang tuanya. Dia tidak membantah perintah orang tuanya, tidak mengapa. Ya kalau misalkan dia berusaha memberikan saran, kemudian ternyata orang tuanya bersikeras, maka diusahakan untuk menyenangkan hati orang tua. Baik. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat mengatakan, ada dalam riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrati. Saya datang kepadamu bertanya tentang hijrah. Ya, wa taraktu abawayya yabkiyan. Tetapi saya meninggalkan kedua orang tuaku menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji' ilaihima. Kembalilah kamu ke sana, ke kedua orang tuamu, fa'adhik huma kama abkaitahuma. Buatlah mereka berdua tertawa sebagaimana engkau sudah membuat mereka menangis. Nah, di sini kita lihat ayyuhal ikhwan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan agar membuat hati orang tua itu senang, ya, bukan malah membuat orang tua itu buat orang tua marah. Contohnya misalkan orang tua senang jika anaknya rajin sekolah, akan datang ke sekolah dengan rajin, tidak terlambat, atau misalkan senang kalau misalkan orang tuanya senang jika anaknya menghafal Al-Quran, tidak bermalas-malasan, maka sudah sepantasnya seorang anak ya menyenangkan hati orang tuanya, bukan malah membuatnya marah. Baik. Oleh karena itu saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ada lagi yang masalah ini yang membuat orang tua marah itu banyak gara-gara HP sekarang ini. Banyak gara-gara apa? Gara-gara HP. Ya, pertama salah sendiri juga orang tua memberikan anak-anak HP gitu ya, bahkan dibelikan secara khusus, atau
Orang tua punya HP tidak di password sehingga anaknya pun membuka HP dengan leluasa. Kita katakan itu salah. Katakan itu salah. Kemudian apa? Ya harusnya orang tua juga membatasi penggunaan HP. Akhirnya apa? Ketika seorang anak main HP, bermain game atau sosmed atau yang lain. Bahkan ini baru ada pernyataan tentang TikTok. Saya baca tentang TikTok dan demam TikTok. Ini bahaya sekali nih. Bahaya sekali, dikit-dikit goyang, tangannya goyang, kepalanya goyang. Karena yang ditonton kalau di TikTok itu apa? Goyang-goyang, nari-nari, orang-orang yang gak jelas. Atau bahkan disebutkan ini adalah orang-orang yang berisi orang-orang yang tidak punya urat malu. Ya, bukan hanya anak-anak remaja, orang-orang dewasa, bahkan nenek-nenek, kakek-kakek juga main TikTok. Ini luar biasa ini. Ini mempengaruhi psikologis seseorang. Nauzubillahi min dzan. Saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Alakal walidan?" kepada seorang sahabat, "Apakah engkau memiliki kedua orang tua?" Qala na'am, ya saya punya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ilzamhuma." Ya, uruslah mereka berdua. Maksudnya ya bersamalah mereka, uruslah mereka berdua. Fa innal jannata tahta aqdamihima. Sesungguhnya surga itu berada di bawah kedua kaki orang tua. Jadi maksudnya bukan surga ada di kaki, maksudnya apa? Dengan patuh kepada orang tua, dengan mendengar orang tua, tidak melakukan larangannya, melaksanakan perintahnya, selama tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, maka itu bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Adapun sebagian orang memandang bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu, itu sebenarnya hadis yang dilemahkan oleh para ulama. Innal jannah tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga itu di bawah kaki para ibu. Maka kita katakan hadis ini dilemahkan oleh para ulama. Yang benar adalah pada surga itu pada ayah dan ibu, ibu dan ayah. Surga itu pada ibu dan ayah. Jadi tidak hanya kepada ibu, kepada ayahnya pun dia harus berbakti. Kepada ayahnya pun dia harus berbakti. Kemudian ya ikhwan, pendengar Roja Darussalam Palembang yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalau ingin bertanya bisa bertanya ke 0857 882 446 22. Sekali lagi pertanyaan bisa diajukan ke 0857 882 446 22. Baik, insyaallah kita bisa melihat nanti pertanyaan yang masuk. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi kita usahakan jangan sampai kita membuat orang tua kita marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang Allah tidak melihat mereka di hari kiamat. Allah tidak mau memandang mereka di hari kiamat. Maksudnya apa? Karena dosa-dosa mereka yang sangat besar. Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mar'atul mutarajjilatu al-mutasyabbihatu birrijal. Yang kedua adalah wanita yang meniru-niru laki-laki. Ya, yang dia itu
meniru-niru laki-laki, tidak boleh. Wanita meniru-niru laki-laki tidak boleh. Wadayuth, yaitu dayuth, laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu kepada istrinya. Kemudian salasatun la yadkhulunal jannah, dan 3 orang kata Rasulullah SAW yang tidak akan masuk surga. Yang pertama adalah al-aqu liwalidayhi. Yang pertama, coba yang disebutkan apa yang pertama? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal mudmin al-khamra, orang yang kecanduan khamar. Kemudian yang ketiga wal mannan bima a'ta, orang yang suka menyebut-nyebut pemberian, Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan dosa yang pertama adalah apa? Ya, durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan kita katakan ayyuhal ikhwan, para nabi juga adalah contoh yang paling utama di dalam berbakti kepada kedua orang tua. Untuk Nabi Muhammad SAW, qadarullah kita katakan orang tua beliau itu sudah meninggal, tetapi kita dapatkan bahwa beliau ini sangat berbakti kepada paman beliau sendiri. Ya, paman-paman beliau sangat berbakti kepada paman-paman Nabi SAW seperti Hamzah, kemudian Abbas, begitu pula yang paling dekat adalah Abu Thalib, karena menggantikan posisi kedua orang tuanya, menggantikan posisi ayahnya, yaitu Abdullah. Nah, di sini ayyuhal ikhwan, kedekatan Abu Thalib, kedekatan Abbas dan juga Hamzah dengan Nabi SAW. Ya, bagaimana bakti kepada Hamzah dan Al-Abbas itu sangat luar biasa dipraktekkan oleh Nabi SAW. Ya, kemudian bahkan seperti Abu Thalib, ketika beliau akan wafat ditawarkan untuk masuk ke dalam agama Islam, tetapi ternyata Abu Thalib tidak mau. Ini baik sekali Nabi SAW dakwahi paman beliau sampai akhirnya apa? Ternyata dia memilih untuk tetap dalam kekafiran. Kemudian ayyuhal ikhwan, kalau kita lihat perkataan Nabi Nuh alaihissalam, Rabbighfirli wa liwalidayya liman dakhala baitiya, ya Rabbku, ampunilah aku dan ampunlah kedua orang tuaku, waliman dakhala baiti, dan orang-orang yang masuk ke dalam rumahku. Nah, di sini kita lihat doanya Nabi Nuh mendoakan pengampunan untuk kedua orang tuanya. Begitu pula di dalam ayat-ayat seperti Nabi Yahya bin Zakaria, dia berkata wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya, dan dia barran biwalidayhi, berbakti kepada kedua orang tuanya, wa lam yakun jabbara, dan tidak menjadi orang yang jabbar, yang memaksa, 'asiyya, yang berdosa. Ya, ini menunjukkan juga bagaimana para nabi itu memang kebiasaan para nabi adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bersama dengan ayahnya, dia sangat berusaha mendakwahi bapaknya, ya, agar orang tuanya mengikuti dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun kita katakan Azar, bapak beliau, ya tidak menerima dakwahnya, tapi kita lihat diabadikan ya perhatian Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir, mengapa engkau menyembah kepada yang tidak mendengar dan tidak melihat, wala yughni 'anka syai'an, dan tidak bermanfaat untukmu sedikit pun.
Ya abati, wahai bapakku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Fattabi'ni, ya wahai bapakku, sungguhnya telah datang kepadaku berupa ilmu apa yang tidak datang kepadamu. Fattabi'ni, maka ikutilah aku. Ahdika, maka saya akan beri petunjukmu. Siratan sawiyah, jalan yang lurus. Ya abati la ta'budis syaitan, wahai bapakku, janganlah engkau menyembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sungguh syaitan, ya, kepada Rabbnya, kepada Ar-Rahman, dia itu bermaksiat, yaitu membangkang. Ya abati inni akhafu, wahai bapakku, sungguhnya saya takut an yamassaka adzabun minar rahman, ya azab menimpamu dari Ar-Rahman, fatakuna lisyaitan waliya, kemudian kamu membentuk syaitan, untuk wali untuk syaitan. Baik, ayyuhal ikhwan. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa dilayangkan pertanyaan ke nomor 0857 882 44622. Saya ulangi 0857 882 44622. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada cinta dengan ibu ana, tapi beliau sekarang sepertinya murtad kembali ke agama lamanya. Ana menemukan Injil di kamar beliau, dan beliau tidak lagi mau sholat atau berpuasa Ramadan. Ana sedih dan berusaha berdakwah ke beliau, namun tanggapannya jelek, bahkan membuat seorang muslim yang mendengar bisa sakit hati. Ana timbul kebencian ketika perkataan jeleknya keluar. Namun ketika berlalu waktu, ana kembali sayang dan sedih. Ana tidak bisa membencinya konstan. Berdosakah ana Ustadz? Bukankah seharusnya ana membencinya? Tapi pertama, dipastikan dulu, ya, dipastikan dulu apakah ini benar-benar benar-benar orang tuanya sudah kafir apa belum. Nah, kalau misalkan sudah kafir, maka kita katakan ya berarti tetap harus berbakti, berbuat baik kepada ibu tersebut. Adapun masalah hati, masalah masalah perasaan dalam hati, maka kita tidak boleh cintai orang kafir. Ini prinsip. Masuk ke dalam prinsip, tidak boleh kita mencintai orang kafir meskipun bapak atau ibu kita sendiri. Nah, tetapi karena orang tua kita meskipun dia kafir misalkan telah berbuat banyak kebaikan kepada kita, maka kita diperintahkan untuk bersyukur. Kita diperintahkan untuk membalas kebaikan orang tua kita tersebut. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, apabila keduanya bersungguh-sungguh untuk kamu agar bisa berbuat syirik kepadaku, kata Allah, ma laysa laka bihi ilm, yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu tuti'huma, taati keduanya, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, tetapi temanilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menemani orang tua dengan cara yang baik. Bagaimana berakhlak, beradab. Tetap sebagaimana kita berbicara kepada orang tua muslim, ya, maka dia juga berbicara seperti itu. Dia juga berbicara seperti itu. Tidak menyakiti hatinya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan dihina, dicerta dan lain sebagainya, maka sabar.
maka sabar. Yang namanya muslim, semakin dia kuat keimanannya, maka akan sama. Dia dicela atau dia dihina, maka tidak ada hal yang bisa mengganggu hatinya. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak membuatnya sombong atau bahagia, terlalu bahagia dengan pujian-pujian manusia. Begitu pula dia tidak sedih dengan celaan-celaan dari orang-orang yang kafir. Kemudian ayyuhal ikhwan, Allah Subhanahu wa taala katakan terhadap ciri-ciri orang-orang yang beriman, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut akan celaan orang-orang yang mencela. Celaan orang yang mencela, apalagi celaan tersebut dari orang yang kafir. Maka kita katakan walaupun dia adalah orang tua sendiri, dan sudah tentu pasti ada celaan-celaan, terutama dari orang-orang yang orang tuanya kafir, maka bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian akan mendengarkan ujian-ujian, kalian akan diuji pada harta-harta kalian, pada diri-diri kalian. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan kalian akan benar-benar mendengar dari orang-orang yang sebelum kalian, ahli kitab sebelum kalian, wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang berbuat syirik, adzan katsira, gangguan yang sangat banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru wa tattaqu, apabila kalian bersabar dan bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya itulah yang wajib dilakukan. Itulah yang wajib dilakukan. Ada pertanyaan lagi, izin bertanya, ya silakan. Ayah saya tidak menafkahi saya sejak bercerai dengan ibu. Memang ibu dan keluarga ibu sangat berkecukupan. Ayah saya berusaha menghubungi saya, namun ibu saya melarang untuk merespon karena ibu takut mengganggu kegiatan sekolah saya. Apakah saya harus mengikuti larangan ibu atau saya harus merespon ketika ayah saya berusaha menghubungi dari Muslim Palembang? Baik, Masya Allah, di sini ya ada dua kasus, ya, ada dua hal. Yang pertama, ayah saya tidak menafkahi saya sejak bercerai dengan ibu. Ini permasalahan yang pertama. Mengenai nafkah anak itu menjadi tanggung jawab orang tua. Sang bapak. Jadi kalau bercerai, maka nafkah tersebut ya tetap wajib diberikan oleh sang bapak sampai usia baligh. Nah, tapi kalau setelah baligh, maka ya kalau bapak mau memberikan maka silahkan, kalau tidak maka juga tidak mengapa. Karena di zaman dahulu memang ditetapkan ya usia baligh itu kalau seorang anak sudah bisa mencari nafkah sendiri. Baik. Oleh karena itu di dalam buku-buku fikih disebutkan untuk laki-laki ya disepakati usia baligh, maka tidak berkewajiban menafkahi setelah baligh. Adapun kalau dia sudah baligh, maka tidak ada kewajiban bagi bapaknya lagi. Kemudian di sini ada kasus ya ibu melarang untuk merespon sang ayah. Ya, takut mengganggu kegiatan sekolah. Apakah saya harus mengikuti larangan ibu atau saya harus merespon ketika ayah saya berusaha menghubungi? Nah, di sini ayo ikhwan, ya, ibu dan ayah ketika seorang anak sudah dewasa, sudah baligh, maka di sana dia memiliki hak yang sama. Yaitu untuk berbakti kepada ayah dan kepada ibu meskipun sudah bercerai.
maka di sini dia harus berbakti kepada ayah dan juga berbakti kepada ibu. Dan kaedah yang saya katakan tadi, ya, cara berbakti itu caranya 3: melaksanakan perintah selama tidak memerintahkan pada dosa, meninggalkan larangan selama larangan tersebut tidak berdosa. Kemudian yang ketiga melakukan hal-hal yang dicintai oleh orang tua. Nah, sekarang kita lihat perbuatan ibu ini benar apa tidak melarang untuk menghubungi ayah. Kita katakan ini tidak benar, seorang ibu tidak boleh menghalangi anaknya berhubungan dengan ayahnya. Jadi apa kita katakan? Larangan ibu ini tidak benar. Sehingga mengapa tidak kita taati? Tidak mengapa tidak kita taati. Kenapa? Karena ibu telah menahan hak dari sang ayah. Dan hak ayahnya sama dengan hak ibunya. Jadi dalam hal ini, ya, larangan ibu tersebut ya tidak apa-apa untuk ditinggalkan karena dia telah menyebutkan larangan yang melanggar syariat, sedangkan ayah juga memiliki hak yang sama. Kemudian Ustadz, adakah doa dalam Al-Quran atau doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita dipermudah atau istiqamah untuk berbakti kepada kedua orang tua? Taib, kalau yang sangat jelas, ya, disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-24. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah dan ucapkanlah rabbirhamhuma, ya Rabbku irhamhuma, kasih sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira, karena keduanya telah membesarkanku ketika aku kecil. Ya, nah di sini doa yang masyru', rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa di dalam Al-Qur'an. Adapun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kita katakan bebas, boleh berdoa dan selingi di dalam doa-doa kita. Alam bisawab. Silakan kalau masih ada pertanyaan saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pertanyaan lagi. Afan Ustadz, ana yang bertanya masalah ibu ana yang murtad tadi. Oh ya. Apa yang harus ana lakukan apabila ibu ana mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ana sakit hati. Nah itu sakit hati, mudah-mudahan ini menunjukkan sidqu imaniki, ya, kejujuran atau kebenaran iman dari saudari. Karena kita mencintai yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita membenci yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihina, maka seorang mukmin pasti akan marah. Seorang mukmin akan marah, tetapi ya bagaimana pelampiasannya? Cukup kita bersabar. Tidak perlu kita membalas, ya, jangan membalas perkataan ibu tadi. Maka cukup bersabar dan kita lakukan kepada ibu tersebut yaitu bakti, terus lakukan kebaikan-kebaikan, sabar, ya. Dan selalu doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Seperti Rasulullah SAW didatangi oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, doakanlah ibuku agar dia masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ketika didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ketika pulang maka didapatkan ibunya sedang mandi. Ibunya mandi, maka
ibunya mengatakan, ya, saya bersaksi mengucapkan dua kalimat syahadat, maka sangat bahagia Abu Hurairah akan hal tersebut. Dan saya juga doakan, kita juga doakan, pemirsa sekalian juga mohon doakan untuk ya saudari kita yang bertanya ini, saudari kita yang bertanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ibunya agar bisa masuk ke dalam agama Islam, kembali ke dalam agama Islam dan kembali bertobat, sehingga dia yang tadinya sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allah alam bisawab. Ya, saya rasa cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada umur kita, harta kita, dan seluruh apa yang kita lakukan. Ya, kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saya ucapkan terima kasih pada tim media Kunci Kebaikan TV di Ponpes Darul Quran wal Hadis Al-Oku Timur, Martapura, Sumatera Selatan, kemudian juga kepada tim Roja Darussalam Palembang yang sudah bersusah payah untuk menayangkan atau menyiarkan siaran ini. Mudah-mudahan semuanya kita ya diberikan keistiqomahan sampai akhir hayat dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu bertobat dan juga memperbaiki amalan-amalan kita. Allah alam bisawab. Barakallahu li wa lakum wa jami'il muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.